Kembali lagi bersama kami di channel Baca Saja yang mengulas buku-buku menarik, memotivasi, dan menginspirasi. Kali ini ada satu buku karya Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi yang berjudul Untayan Kisah-Kisah Qur'ani dalam Surah Al-Kahfi. Diterbitkan Yayasan Alumni Timur Tengah pada tahun 2010. Jadi dialih bahasakan ya. Kemudian ada sekitar 160-an halaman. Dalam buku ini penulis menyajikan makna-makna terhadap kisah-kisah yang ada di dalam surah Al-Kahfi. Mulai dari kisah-kisah ya Ashabul Kahfi, Goa, kemudian tentang kisah Nabi Musa dengan hamba soleh yang kita tahu itu dikenal dengan Nabi Khidir. Kemudian ada Raja Zulkarnain dan makhluk yang datang di akhir zaman yaitu Ya'juj dan Ma'juj, dan juga tentang kenikmatan dunia dan akhirat. Jadi tidak semua ayat itu dijelaskan, hanya mengambil beberapa ayat-ayat yang menarik dan juga tentunya berkaitan ya, relevan dengan kajian-kajian kekinian, di mana nantinya kita bisa mengambil hikmah dari ayat itu. Nah, ada satu bahasan di sini yang berkaitan dengan hukum di dunia dan akhirat, yaitu apakah orang-orang yang dulunya, mungkin sekarang juga, yang sudah mendapatkan hukuman di dunia akan kembali dihukum nanti di akhirat. Kalau memang akan dihukum di akhirat, untuk apa hukuman di dunia? Kemudian yang kedua, bukankah cukup hukuman di akhirat bagi orang-orang yang melakukan kemungkaran di dunia? Nah, penulis sendiri menjawab di dalam buku ini dengan mengutip ayat yang berbunyi, qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Yang artinya, adapun orang yang berbuat aniaya, maka kami akan mengazabnya. Kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya. Lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang besar, yang tidak ada taranya. Jadi, menurut penulis bahwa orang-orang dulu yang sudah diazab oleh Allah, kaum-kaum terdahulu, mereka akan kembali diazab di akhir. Nah, oleh penulis itu ditarik dalam kehidupan sekarang. Jadi bukan hanya persoalan azab. Mereka yang dihukum kisos, mungkin kita, di antara kita yang mendapatkan hukuman penjara, sanksi-sanksi yang berkaitan dengan undang-undang yang dibuat negara, itu tidak akan mewakili orang itu. Mereka akan tetap nanti dihukum di akhirat. Jadi orang yang sekarang melakukan keburukan, dia mungkin mendapat hukuman atau tidak, mereka akan kembali dihukum di akhirat. Kenapa demikian? Karena barometernya itu bukan hukumannya, tetapi bagaimana orang itu kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Kuncinya untuk melepaskan diri dari azab Allah, dari hukuman Allah adalah ampunannya. Dan untuk mendapatkan ampunannya adalah bagaimana kita bertobat kepadanya. Kemudian, kalau memang nanti akan dihukum kembali, untuk apa hukuman di dunia? Menurut penulis, hukuman di dunia tujuannya adalah untuk mendatangkan ketentraman, keamanan, kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Jadi, untuk mengatur mereka yang melakukan kemungkaran, yang mereka dihukum, dan mereka yang melakukan kebaikan, mereka mendapatkan keamanan. Sehingga tujuannya, apa yang mereka lakukan yang berupa mungkin ya kriminal, yang mereka mendapatkan sanksi, sehingga mereka ada upaya untuk bertaubat, ada efek jerah, sehingga mereka kembali melakukan kebaikan. Karena tujuan hidup ini adalah bagaimana kita merasakan kebahagiaan dan ketentraman. Apakah hukuman di dunia ini cukup untuk mewakili hukuman di akhirat? Tentu tidak. Kenapa demikian? Karena hukuman di akhirat itu penerapannya adil. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil, maka hukuman-hukumannya itu adil. Di dunia tentu tidak.
Bagaimana yang telah kita ketahui bahwa penerapannya, konsekuensi yang diberikan kepada suatu perbuatan itu terkadang tidak sesuai. Katakanlah di Indonesia, mereka yang koruptor miliaran rupiah, kadang hukumannya 1 tahun, 2 tahun. Tetapi mereka ada satu atau dua orang yang melakukan pencurian yang mungkin harganya tidak seberapa, tapi mendapatkan hukuman yang cukup berat. Di sini sudah nampak ketidakadilan. Maka jelas bahwa hukuman di dunia itu tidak mewakili hukuman di akhirat. Yang terpenting suatu hukuman adalah bagaimana orang itu bertaubat, bagaimana orang itu berubah. Disinilah fungsi sebuah sanksi. Bagaimana dia kembali menemukan jati dirinya yang memang ditujukan untuk berada di dunia ini, berbuat kebaikan, menebar kebajikan, dan menjaga ketentraman. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.